Baiklah, langsung saja saya akan membawakan materi tentang biostratigrafi sesuai dengan judul dari materi kami. Karakteristik dan korelasi satuan batuan berdasarkan kandungan fosilnya sehingga disebut biostratigrafi. Stratigrafi berdasarkan ciri paleontologi batuan sedimen juga disebut sebagai paleontologi stratigrafi, yaitu studi tentang fosil dan sebarannya dalam berbagai formasi geologi. Juga selanjutnya, tujuan dari biostratigrafi adalah mewujudkannya diferensiasi strata menjadi subunit dan zona berskala kecil itu. Di sisi lain, itu cukup umum bagi beberapa unit stratigrafi yang ditentukan secara biologis untuk menjangkau batas-batasnya unit litostratigrafi yang ditentukan secara formal. Gambar di sebelah saya ini yaitu gambar hubungan antara unit biostratigrafi dan litostratigrafi, dan di dalamnya ada batuan sedimen tersier di daratan pesisir Teluk bagian timur. Selanjutnya, fosil sebagai dasar stratigrafi, yang di dalamnya juga ada prinsip suksesi faunal. Seorang surveyor dan insinyur sipil Inggris yang bernama William Smith yang bekerja di Inggris dan Wales pada akhir tahun 1700-an dianggap sebagai orang yang menemukan dasar-dasar ilmu pengetahuan prinsip biostratigrafi. Ia mengatakan bahwa setiap lapisan dalam suksesi stratigrafi adalah dicirikan oleh kumpulan fosil khas yang sama dimanapun ia ditemukan di seluruh wilayah. Dia membagi strata tersier menjadi 4 unit berdasarkan proporsi penghidupan spesies punah di bebatuan seperti pada tabel yang di samping. Jadi, kita lihat di sini, untuk yang pertama, waktu penggunaan fosil sebagai bagian penting dari definisi batuan, waktu geologi, dan kemungkinan biostratigrafi terbebas dari kendali litologi. Tahap. Sekitar tahun 1842, Dr. Aubigny mendapat ide untuk mendirikannya subdivisi utama dari strata masing-masing secara sistematis mengikuti yang lain, dan masing-masing mengandung kumpulan fosil yang unik. Dia mendefinisikan sebagai tahapan kelompok strata yang mengandung kumpulan fosil besar yang sama. Dia menamai tahap ini berdasarkan lokasi geografis, dengan khususnya bagian batuan yang bagus, yang mempunyai ciri-ciri fosil yang menjadi tahapannya berdasarkan dengan menggunakan konsep panggung. Ia mampu membagi bebatuan Jurasik sistem menjadi 10 tahap dan batuan kapur menjadi 7 tahap, masing-masing ditandai hanya berdasarkan fosil faunanya. Selanjutnya, konsep zona, yaitu Opel memperkenalkan konsep zona pada tahun 1856 dan dengan demikian berubah sepanjang masa praktek biostratigrafi. Opel menemukan bahwa ia dapat membedakannya batas antara satuan batuan skala kecil dan membedakan suksesi kumpulan fosil yang unik. Masing-masing kumpulan ini pada dasarnya dibatasi oleh munculnya spesies baru yang khas, dan pada puncaknya yaitu pangkal spesies berikut bagian dengan munculnya spesies baru lainnya. Namun, ini justru tumpang tindih rentang stratigrafi spesies yang membentuk kumpulan fosil yang melambangkan suatu zona seperti pada gambar yang di samping saya ini. Baiklah, selanjutnya unit biostratigrafi. Unit biostratigrafi adalah
suatu badan batuan strata yang dicirikan oleh kandungan fosilnya yang membedakan dan membedakannya dari strata yang berdekatan. Lebih jauh lagi, zona atau biozona merupakan biostratigrafi mendasar satuan. Biozon tidak memiliki ketebalan atau luas geografis yang ditentukan. Ketebalannya dapat berkisar dari lapisan tipis setebal beberapa meter hingga satuan tebalnya yang ribuan meter, dan dalam cakupan geografis dari unit lokal hingga unit yang memiliki distribusi hampir di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pada gambar diagram di samping mengilustrasikan bahwa jenis utama biozon seperti yang didefinisikan di Amerika Utara dengan catatan Komisi Stratigrafi di sana yaitu 64 revisi ke 1983 Amerika Utara Kode Stratigrafi. Paduan stratigrafi menurut Salvador 1994 mengungkapkan bahwa beberapa macam biozona dapat dibagi lagi menjadi subbiozon atau subzona dan dikelompokkan menjadi superbiozon atau zona super. Selanjutnya, nama suatu biozona terdiri dari nama satu atau lebih taksakas yang ditemukan di dalamnya. Biozon diikuti dengan kata biozon. Contohnya yaitu Thrombothalia cerulozalus is biozon. Nama spesies yang muncul yang paling rendah ditentukan oleh zona adalah pilihan umum untuk nama biozon. Selanjutnya yaitu dasar zona biostratigrafi. Menurut Charles Darwin, ia memberikan petunjuk pada teka-teki pada beberapa tahun setelah Opel menyusun konsep zona. Dalam karya monumentalnya tentang asal-usul spesies yang diterbitkan pada tahun 1859, Darwin menjelaskan bahwa keberadaan evolusi organik dan dengan demikian, dengan senang hati mengubah pemikiran geologis dan filosofis, dia menjelaskan pengamatan ini dengan menyatakan bahwa tidak semua organisme dari jenis spesies yang sama adalah dilengkapi dengan baik untuk bertahan hidup. Dan oleh karena itu banyak individu mati sebelum bereproduksi. Setiap individu spesies berbeda dari individu spesies lainnya karena adanya variasi yang muncul dalam suatu organisme sepenuhnya secara kebetulan. Selanjutnya yaitu organisme dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara termasuk habitat, platonik, dan sebaran lingkungan. Namun, klasifikasi taksonomi berdasarkan morfologi dan perkembangan kesamaan dan dugaan hubungan genetik adalah hal yang paling penting untuk dikenali evolusi dan zona biostratigrafi. Sistem dasar taksonomi klasifikasi yang sekarang diperkenalkan pada tahun 1735 oleh naturalisasi Swedia yang bernama Linnaeus yang mengkelompokkan organisme ke dalam hierarki kategori berbeda berdasarkan jumlah karakteristik khas yang dimiliki bersama. Jika kondisi lingkungan tetap mutlak konstan sepanjang waktu, mungkin spesies hanya akan mengalami sedikit perubahan. Faktanya bahwa lingkungan memang berubah dan seiring dengan perubahan spesies pun ikut berubah. Lingkungan tidak secara langsung menyebabkan perubahan spesies, baik mutasi gen atau kombinasi kumpulan gen dan perubahan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sangat penting bagi evolusi spesies. Menurut Shaw 1964, sebagian besar spesies dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan normalnya. Tetapi jika variasi yang disesuaikan muncul pada suatu spesies, tepat pada spesies tersebut muncul menjadi tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kekuatan seleksi alam mungkin mempertahankan varian baru ini.
ada dua sudut pandang utama yang berlaku. Salah satu pandangan menyatakan bahwa evolusi berlangsung terutama sebagai perubahan perlahan-lahan transformasi stabil dari yang sudah mapan. Dalam zaman evolusi filentik atau paham berangsur-angsur, konsep bertahan telah menjadi pandangan tradisional tentang spesies evolusi. Pandangan kedua berpendapat bahwa banyak spesies muncul dengan sangat cepat. Populasi kecil organisme yang terisolasi dari induknya memiliki jangkauan dan kemudian berubah sedikit setelah keberhasilannya. Pandangan terakhir ini mewakili evolusi melalui spesiasi atau perjabakan garis keturunan yang disebut model keseimbangan. Bersela dari Aldrich dan Goltz tahun 1972. Jadi menurut teori ini, populasi fosil berada dalam keseimbangan yang stabil, jangka waktu yang lama, dan perubahan yang sangat sedikit, atau disebut dengan statis. Diselingi secara tiba-tiba, introduksi spesies baru, perbedaan dalam dua mode yang didalilkan ini, evolusi mengilustrasikan secara grafis pada gambar di samping. Sekian, terima kasih. Dan deterministik evolusi probabilistik menyatakan bahwa sekali tidak ada dasar untuk menyamakan spesies dengan umur manusia dan tidak ada bukti penemuan suatu spesies atau alasan yang diketahui mengapa suatu spesies tidak dapat hidup selamanya, dan kepunahan massal catatan fosil menunjukkan keanekaragaman hayati baik laut maupun benua telah meningkat secara eksponensial sejak akhir Prekambrian. Misalnya beton 1995 miliar dulu. Namun catatan juga menunjukkan bahwa kelompok organisme punah atau mengalami penurunan drastis dalam jumlah keanekaragaman pada waktu-waktu yang tertentu. Dan distribusi organisme di ruang paleobiografi, wilayah di dalamnya disebarluaskan suatu kelompok atau kelompok tumbuhan atau hewan tertentu disebut provinsi biografis. Provinsi biografis dipisahkan berdasarkan fisik atau hambatan iklim. Wilayah daratan merupakan penghalang bagi organisme laut. Perairan laut terbuka merupakan penghalang bagi hewan dan tumbuhan darat. Perairan dalam merupakan penghalang bagi perairan dangkal. Dan penyebaran organisme. Karena pentingnya mereka dalam biostratigrafi, penting untuk kita pahami faktor yang mengontrol penyebaran dan distribusi spesies. Jarang sekali faktor yang mempengaruhi penyebaran organisme darat dan tumbuhan berbeda yang mengendalikan penyebaran organisme laut, juga distribusi organisme laut. Invertebral dikendalikan dengan faktor-faktor yang berbeda. Dari faktor-faktor itu mengontrol persebaran kelompok laut tertebal. Dan next, hambatan terhadap dispersal. Hanya sedikit spesial yang benar-benar muncul dalam potensinya, jangkauannya. Distribusi dibatasi karena adanya hambatan tertentu, jika ekspansi mereka ke seluruh wilayah habitat yang sesuai atau karena spesiesnya mungkin tidak mempunyai waktu untuk menyebar ke semua wilayah yang sesuai, terutama jika terdapat penghalang hadiah. Next, dan suhu merupakan hambatan utama yang bagi migrasi spesies, dan hal ini umumnya mempengaruhi larva lebih banyak dibandingkan organisme. Suhu di seluruh dunia kontur secara lintang, dan hambatan suhu adalah yang paling penting secara lintang. Meskipun terjadi perubahan suhu musiman dan bahkan diurnal juga penting. Next, dan hambatan geografis. Faktor terpenting yang mempengaruhi hambatan geografis tampak adanya perubahan permukaan laut serta perubahan sifat dan geografis sebaran daratan dan dasar laut yang disebabkan oleh pergerakan lempeng.
Next, perubahan permukaan laut. Fluktuasi di permukaan laut menyebabkan gangguan yang signifikan pada provinsi biogeografis karena variasi kedalaman air di landas kontinen. Selama penurunan besar permukaan laut, air ditarik dari landas kontinen sehingga terlihat sebagai besar rak bagian dalam kawasan perairan dangkal yang pun semakin berkurang menyebabkan kepadatan dan meningkat persaingan di perairan dangkal. Next, pergerakan lempeng. Piring pergerakan dapat sangat mempengaruhi hambatan topografi dengan menghasilkan perubahan lebar dan kedalaman samudra. Next, hambatan lainnya. Hambatan lain yang kurang penting dibandingkan hambatan suhu dan geografis mungkin juga terjadi juga membantu menentukan batas-batas provinsi biogeografis. Perbedaan saling lintas merupakan batas penting antara air tawar dan air laut. Next, dan efek kombinasi. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya ini kita masuk pada biokorelasi. Jadi signifikasi waktu menggunakan prinsip yang hampir sama dengan yang digunakan dalam pencocokan unit stratigrafi berdasarkan identitas dan posisinya dalam stratigrafi urutan. Misalnya pada bagian ini pertama-tama kita akan memeriksa korelasi berdasarkan kumpulan biozon dan biozon kelimpahan yang dapat dikorelasikan sebagai biostratigrafi unit meskipun mereka mungkin tidak memiliki signifikasi stratigrafi waktu. Selanjutnya kita masuk ke korelasi dengan kumpulan biozona. Biozona kumpulan didasarkan pada pengelompokan berbeda dari 3 atau lebih kelimpahan biozona, ditentukan oleh perbedaan kuantitatifnya, maksimum kelimpahan relatif dari suatu atau lebih spesies, genus atau takson lain dibandingkan dengan jangkauan taksonnya. Lanjut pada kronokorelasi oleh fosil, bagian stratigrafi hipotesis yang mengilustrasikan sejumlah besar taksa fosil yang mungkin terlibat dalam korelasi dengan kumpulan biozona. Lanjut, garis hitam vertikal mewakili kisaran gabungan spesies yang ditemukan di berbagai bagian lokal. Ini ada interval biozona ditentukan oleh yang pertama secara stratigrasi terendah. Kemunculan 2 taksa misalnya sangat berguna dalam stratigrafi waktu korelasi karena didasarkan pada perubahan evolusi negresis keturunan filetik yang cenderung terjadi dengan sangat cepat. Korelasi antara 2 bagian hipotesis atau dasaribozona tentang takson dan interval. Perhatikan bahwa beberapa jenis zona interval digunakan di sini untuk korelasi. Misalnya cukup zona 1 ditentukan oleh rentang vertikal spesies A, zona jangkauan takson. Zona 2 adalah zona interval ditentukan oleh kemunculan terakhir spesies A dan kemunculan pertama kemunculan spesies B. Zona 4 dibentuk oleh tumpang tindih rentang pink spesies B dan C dan seterusnya. Metode grafis untuk korelasi dengan biozona rintang takson salah satu cara untuk meminimalkan masalah fusi zonal batasnya adalah memperlakukan data rentang secara statistik, memanfaatkan kemunculan pertama dan terakhir dari semua spesies yang ada di bagian stratigrafi, bukan disebarannya hanya 1 atau 2 spesies. Korelasi dengan kelimpahan biogeografi biozon di bawah judul biokorelasi. Saya membahas korelasi berdasarkan kelimpahan fosil biozona dan menunjukkan bahwa zona kelimpahan tidak dapat diandalkan untuk stratigrafi waktu korelasinya karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan faktor yang dapat menyebabkannya bersifat diakronis, terjadi pada waktu berbeda di wilayah berbeda.